sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap sahabat dalam keadaan sehat, selalu penuh dengan sukacita dan tetap semangat karena ada begitu besar kasih Allah yang tercurah bagi kita di sepanjang hari ini. Senang sekali saya Francisca Audrey bisa hadir di sini menemani sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Semakin tinggi kedudukanmu, hendaklah kamu semakin rendah hati. Demikian yang dikatakan oleh Santo Paulus Clemens I. Pada hari ini, pembimbing rohani yang akan menemani sahabat dalam edisi hari ini adalah Romo Diosesan Carolus Putranto. Romo Uut, apa kabar ya Romo? Kabar baik, terima kasih Audrey. Dan semoga semua sahabat Oase Rohani Katolik juga sehat dan dalam keadaan baik-baik semua ya. Iya, betul. Terima kasih Romo sudah meluangkan waktu untuk sama-sama memberikan bimbingan rohani kepada sahabat dalam edisi hari ini ya Romo ya. Baik sahabat, sebelum kita memulai acara ini, seperti biasa kita akan awali dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Uud. Silakan Romo. Mari kita satukan hati dan budi kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk kesempatan berhimpun, mendengarkan, dan merenungkan firman pada kesempatan ini. Turunkanlah Roh Kudus-Mu agar kami memiliki keterbukaan hati terhadap rencana dan kehendak-Mu, seperti yang Engkau berikan kepada Ruth, dan juga berikanlah kami kerendahan hati, agar kami dapat mengikuti jejak Yesus Putra-Mu. Demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan Saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. Pembacaan dari Kitab Rut. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Pada suatu hari, Rut, wanita Moab itu, berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Sahut Naomi, "Pergilah, anakku." Maka pergilah Rut ke ladang dan memungut jelai di belakang para penyabit. Kebetulan, ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Maka berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi, tetaplah dekat pekerja-pekerjaku wanita. Lihatlah ladang yang sedang disabit ini. Ikutilah wanita-wanita itu dari belakang, sebab aku telah berpesan kepada para pekerja laki-laki, supaya mereka jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan itu, dan minumlah air yang dicedok oleh para pekerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan muka sampai ke tanah, dan berkata, "Bagaimana mungkin aku mendapat belas kasih Tuhan, sehingga Tuhan memperhatikan daku, padahal aku ini orang asing?" Boas menjawab, "Aku telah mendengar kabar tentang segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu, sesudah suamimu meninggal dunia, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang belum kau kenal." Beberapa waktu berselang, Boas memperistri Rut dan menghampirinya. Maka atas karunia Tuhan, Rut mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, para wanita berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Semoga nama anak ini menjadi termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih,
sebab menantumu yang sayang padamu telah melahirkannya. Dia lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu, serta meletakkannya di pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Lalu wanita-wanita tetangga memberi nama kepada anak itu dengan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Anak itu mereka beri nama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat, mari kita tanggapi bacaan ini dengan Mazmur tanggapan dengan referen, orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Orang yang hidupnya takwa akan diberkati. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Injil bacaan pada hari ini itu sungguh luar biasa ya Mo ya. Iya, betul, Audrey. Ini bercerita tentang Ruth yang saya rasa aku juga nggak bisa nih mengikuti teladannya gitu ya. Dah Romo, kira-kira apa nih insight-insight apa yang bisa kita dapat dari bacaan hari ini Romo? Iya, ini insight-nya sangat banyak sebenarnya, tapi dua hal, yaitu iman dan kerendahan hati. Iman dari Ruth. Ruth itu secara status sosial, ekonomi, maupun juga dalam tanda kutip kewarganegaraan Yahudinya kan di istilahnya nomor 2 ya. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Moab. Secara ekonomi juga ada kesulitan. Terbukti dalam bacaan kita dengarkan dia mengutin
jelai Iya. atau gandum yang jatuh ketika panen dari kebunnya Boas. Maka ini orang yang secara duniawi tidak punya banyak harapan hidup bahagia lah gitu Iya, ya. betul. Tetapi lihat Ruth, orang yang beriman. Dalam situasi seperti itu dia tidak meninggalkan Naomi mertuanya. Maka dia setia. Iman dengan kesetiaan itu kan dekat ya. Iya. Maka iman Ruth menjadi teladan kita. Yang kedua, kerendahan hati. Ruth bisa beriman seperti itu karena dia punya sikap kerendahan hati, dan kerendahan hati ini yang diajarkan Yesus dalam bacaan Injil ya. Orang yang rendah hati ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya orang yang rendah hati adalah pergi menjumpai orang lain khususnya yang membutuhkan. Hanya orang yang rendah hati yang punya kemampuan seperti itu. Maka dalam bacaan Injil kita dengarkan tadi, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi bukannya meringankan beban, tapi Iya. menambah Menambah beban. ya. Jadi memberi aturan ini tambah-tambah aturan terus ya, Boy Dia ya. nggak bisa punya empati. Ciri khas orang yang nggak rendah hati adalah nggak punya empati. Malah nambah beban orang yang sudah punya beban. Iya. Ini dua inspirasi yang bisa kita renungkan, kita olah lagi dalam kesempatan kali ini. Ya. Baik, Romo, ini saya balik dulu ya ke Oke. mengenai Ruth ya, Romo ya. Iya. Dikatakan di sini Ruth adalah orang Moab ya. Betul. Nah, apa sih orang Moab tuh kayak apa sih, Romo? Maksudnya kayak gini, kenapa kok kayaknya sampai di bacaan ini ditekankan gitu loh, dia adalah seorang Moab, orang Iya, asing. Nah, orang betul. Moab tuh apa ya, Romo? Kayak apa sih, orang yang gimana ya? Iya, betul. Dalam Perjanjian Lama menarik bahwa suku Moab itu dekat dengan suku Ibrani, dekat dengan orang Israel, dekat Iya. dengan orang Yahudi. Banyak tokoh yang punya pengaruh dalam bangsa Yahudi berasal dari Moab. Oh, Contohnya Herodes, itu orang Moab. orang Moab ya. Contohnya yang lebih dekat lagi dan lebih positif adalah Bathsheba, ya, istri dari Ur, yang ya. nanti diambil oleh Daud. Iya. Itu juga orang Moab. Oh, orang Moab. Ruth, ini juga orang Moab. Maka lihat antara Moab dan Israel itu ternyata cukup dekat ya relasinya. Walaupun Moab itu bukan bagian dari orang Yahudi, tapi mereka punya relasi akrab. Ini bisa kita lihat dari asal-usulnya. Asal-usul Moab, kalau kita lihat kitab Kejadian, itu ternyata berangkat dari Lot. Dan Lot kan itu keponakannya Abraham. Iya. Maka nggak heran relasi mereka cukup dekat itu. Seperti halnya Abraham dekat dengan Lot, Iya. demikian juga Moab, suku Moab yang keturunan Lot dekat dengan Israel yang keturunan Abraham. Jadi relasi mereka walaupun tidak satu suku, tidak satu suku bangsa, tapi cukup akrab ya. Walaupun kitab Kejadian menggambarkan sedikit negatif sih ya asal-usul Moab ya. Yaitu kita tahu ketika Lot mengungsi karena Sodom dan Gomora dikasih hukuman hujan belerang ya kan. Istrinya kan jadi tiang garam. Iya. Lalu bagaimana Lot meneruskan keturunannya? Maka dalam kitab Kejadian kita baca kedua putri Lot itu membuat ayah mereka mabuk. Lalu tanpa kesadaran, sepengetahuan Lot, tidurlah Lot dengan anaknya yang perempuan yang satu dan juga dengan anaknya perempuan yang kedua, sehingga dengan cara begitu keturunan Lot bisa tetap ada. Ya. Maka lahirlah suku Moab. Nah, itu agak negatif memang, tetapi tidak menghalangi relasi Yahudi dengan relasi suku Moab itu punya relasi yang baik. Demikian juga Ruth, meskipun dari suku Moab, tapi punya relasi yang baik dengan Naomi dan juga dengan Boas. Ya, itu kurang lebih background dari kesukuan Ruth, yaitu Moab. Oke, baik. Nah, tapi di sini kan berarti di awalnya Ruth itu bukan seorang, maksudnya gini, dia dulunya karena dia suku Moab kan dia menyembah berhala ya, Moab itu ya. Betul. Nah, itu bedanya antara orang Samaria yang juga sempat ditolak oleh kedua belah suku Israel untuk masuk ke dalam bagian orang Yahudi dan suku Moab. Karena orang Samaria tetap menyembah Allah, walaupun di tempat yang berbeda. Orang Yahudi menyembah Yahweh di Bait Allah Yerusalem, sementara orang Samaria menyembah Yahweh di Betel ya. Allahnya sama, tapi Moab tidak.
Nah, Moab memang menyembah dewa-dewi, menyembah Baal, menyembah dewa-dewi Kanaan yang dewa-dewi kesuburan di tempat itu ya. Maka memang dalam hal ini, dalam hal keimanan, dalam hal kehidupan spiritual, Moab tidak begitu akrab ya dengan orang Yahudi dari sudut pandang kehidupan rohani dan budaya rohaninya. Tidak begitu akrab. Ya, maka bisa dipertanyakan apakah menurut orang Yahudi suku Moab juga akan mendapatkan keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui orang Yahudi. Tetapi ingat, gambaran Moab itu positif karena dikembalikan ke Lot. Lot itu keponakan Abraham. Ingat, Abraham itu mendapatkan janji. Dari keturunanmu, berkat akan dibagikan kepada segala bangsa. Maka Moab itu juga akan menerima berkat. Mendapat berkat. Ya, berkat dari keturunan si Abraham itu. Dan kita tahu siapa keturunan Abraham yang memberikan berkat untuk segala bangsa. Yesus Kristus sendiri ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Memang secara berbeda secara rohani, mereka menyembah berhala, Israel menyembah Yahweh, tetapi tidak menghalangi janji Allah terlaksana bahwa suku Moab pun akan mendapatkan berkat Allah melalui keturunan Abraham. Ya. Baik, Romo, ini ayat 15b ya, sini dikatakan bahwa terutama yang lebih ini nih, dia lebih wanita-wanita itu berkata ke Naomi kan, dia berkata dia lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Nah sebelumnya kan Naomi anaknya cuma 2 Mo. 7 anak laki-laki itu siapa aja ya Mo? Maksudnya apa ya? Ya maksudnya dia lebih berharga. Dia itu ke siapa itu? Ke Obed ya. Ke Obed ya. Iya. Iya. Ke Obed berarti kan ke keturunan dari Rut. Rut ya. Rut dengan Boas kan ya. Iya. Dia lebih berharga dari 7 laki-laki. Maka mari kita lihat 2 hal itu, 7 dan laki-laki. 7 itu angka sempurna. Iya. Berbeda dengan zaman modern ya. 7 itu angka keberuntungan. Oh enggak, orang Yahudi enggak peduli beruntung atau enggak. Itu kesempurnaan 7. Maka kita mengenal hari yang dimahkotai dengan istirahatnya Yahweh adalah hari Sabat, hari ke-7, ya kan? Maka 7 itu adalah lambang kesempurnaan, lambang kepenuhan, lambang keparipurnaan. Shalom itu juga pada hari Sabat, hari ke-7. Maka 7 itu berarti sesuatu yang sudah paripurna, sempurna, nggak ada kekurangannya lah. Ya. Laki-laki itu kan untuk keluarga Yahudi yang sangat patriarkal kan juga satu impian, meneruskan nama Bapa. Maka bayangkan lebih berharga dari 7 laki-laki, berarti apa? Sangat berharga. Itu yang mau dikatakan. Obed ini sangat berharga. Sangat sangat menimbulkan sukacita. Karena apa? Karena lahir dari kesetiaan Rut. Iya, betul. Rut punya alasan loh meninggalkan Naomi loh. Betul. Dia bukan dari orang Yahudi, dia nggak terikat dengan nggak wajib mengikuti Naomi kan, tapi dia setia. Maka Obed adalah anak atau cucu yang lahir dari kesetiaan seorang menantu, yaitu Rut. Ya, dalam jatuh dan bangun, Rut setia menemani Naomi mertuanya. Itu. Jadi seorang anak yang lahir berkat kesetiaan sang menantu, sukacitanya luar biasa. Itu. Apalagi ini ya, Obed itu adalah kalau mau bisa dibilang itu anugerah Tuhan ya, karena waktu Rut menikah dengan anaknya Naomi kan selama 10 tahun ya, dia tidak mempunyai anak sama sekali. Betul, ya, itu lebih berlipat ganda lagi ya. Tetap setia dan menjadi sukacita luar biasa untuk Naomi karena akhirnya ada cucu ya. Dari perkawinan menantunya si Rut dengan Boas itu. Iya. Nah, Romo, kalau misalnya kita lihat ya, di sini kan kemiskinan yang dialami Rut pada saat itu kan sangat-sangat miskin ya, Romo ya, karena dia hanya hidup, hanya mencari makan hanya dengan memungut sisa panen ya, memungut jelai dan segala macam ya. Nah, tetapi tetap setia dan tetap beriman gitu ya, Mo ya. Nah, kadang membuat kita tuh merefleksikan diri sendiri gitu. Kalau kita ngadapin masalah gitu ya, kita kan sering khawatir, terus akhirnya kita nggak fokus ya, Mo ya. Nah, kemudian tuh teladan apa sih yang bisa kita pelajari dari Rut nih, dari dia begitu. Padahal kan kalau mau dilihat kondisinya kan bener-bener
Iya. ya gitu deh gitu. Ini, Sampai saya susah ini menarik ya, mengatakannya. betul. Yang ditunjuk oleh Audrey itu sangat menarik dan sangat tepat. Mengapa? Memang orang Yahudi diminta beriman. Tetapi ingat, Allah tidak hanya meminta orang Yahudi beriman, tetapi meminta bangsa Yahudi hidup sebagai bangsa yang beriman. Artinya apa? Iman akan Allah diwujudkan melalui perilaku sosial mereka. Sebuah hukum atau etika ekonomi Yahudi pada waktu itu adalah jangan mengambil semua hasil panen untuk dirimu sendiri. Sisakan dengan cara membiarkan yang jatuh itu untuk orang-orang yang nggak mampu. Oke. Kalau zaman sekarang kan Iya, sampai kalau bisa sekecil apapun diambil, dikumpulin gitu ya, pakai mesin dijual, malah pakai ya. mesin malah, Iya, kalau supaya pakai nggak ada mesin, nggak sisanya ada kan. sisa, iya betul. Itu nggak sesuai dengan etika Yahudi. Etika Yahudi itu ada dua untuk etika sosial ekonominya. Satu, jangan serakah, dan yang kedua, berbagilah. Maka ini jangan serakah dan berbagi, dan ini dipraktekkan oleh Boas. Itu etika normal, itu etika umum. Maka pada masa itu Ruth bisa beriman karena kehadiran komunitas beriman. Dia bisa percaya pada Allah karena ada komunitas yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu apa? Tidak rakus. Maka iman Ruth didukung oleh iman komunitas. Iman Ruth bukan iman buta, seolah-olah biarlah Allah bekerja. Enggak, Allah bekerja juga melalui komunitas orang beriman. Itu yang membuat, seperti kita bahas tadi, tema beriman ya, tidak bisa dipisahkan dari kerendahan hati, dari kemampuan orang untuk menjumpai mereka yang punya kebutuhan. Maka betul Ruth beriman, betul Ruth tidak meninggalkan Naomi di saat sulit. Karena apa? Karena kehadiran komunitas beriman yang tampil dalam diri Boas, ya, yang setia mengikuti perintah Taurat, jangan rakus. Biarkan hasil panenmu yang jatuh diambil oleh mereka yang berkebutuhan. Maka iman didukung oleh iman komunitas yang saling melengkapi, saling membantu itu. Iya, baik. Jadi dengan demikian pada masa itu mereka orang-orang yang miskin tetap bisa hidup, tetap bisa hidup ya, karena iman orang komunitas Yahudi, itu ya, komunitas iman. itu. Ya. Wah, itu agak bertentangan dengan zaman sekarang ya, Bu. Itu dia sayangnya zaman modern tidak ramah terhadap cara hidup beriman. Ya. Nah, terus kemudian ya, Mo, ya kan setiap manusia pasti nggak luput dari masalah ya, Mo, ya. Mau masalah dari yang ringan, sedang, bahkan sampai yang berat gitu ya. Nah, seperti kayak Ruth, bagaimana cara kita membangun harapan dan kita mengandalkan Tuhan dalam perkara kita, dalam masalah kita? Iya, menarik bahwa Ruth tidak meninggalkan Naomi. Salah satunya pasti karena satu, itu yang dia terima dari bangsa Yahudi, kesetiaan. Tapi dua, dari karakter dia sendiri ya. Dari karakter dia setelah dekat, setelah mengenal Naomi, maka ada pribadinya Ruth yang memang punya perhatian terhadap orang tua, perhatian terhadap mertua, dan tidak meninggalkan orang yang kesusahan di saat-saat sulit. Tapi di sisi lain karakter ini ditopang oleh tradisi Yahudi yang dia kenal, yang memang Allahnya itu adalah Allah yang lemah lembut dan rendah hati, yang memberi perhatian kepada orang miskin, janda, dan yatim piatu. Ini pasti Ruth dengar ya, ketika dia membangun rumah tangga bersama putranya Naomi. Dan dia betul-betul menghayati itu. Kalau aku berimankan pada Allah yang disembah oleh suamiku, maka aku harus serupa dengan Allah yang kusembah. Maka memiliki kekuatan, memiliki harapan, itu tidak beda jauh dengan Allah macam apa yang aku imani. Itu kan. Maka Allah yang diimani itu nanti menghasilkan harapan. Allah yang diimani itu adalah Allah yang menaruh perhatian pada orang susah. Maka dia punya harapan. Naomi tidak sendirian. Mertuaku pasti juga dirawat oleh Allah dengan satu dan lain cara. Dan ternyata terbukti. Salah satunya melalui Boas yang ternyata keluarga jauh dari Naomi itu sendiri. Nah ini bagaimana Ruth bisa punya harapan di tengah kesulitan. Ya. Baik, Romo. Nah, Romo, satu lagi ya pertanyaan nih ya. Nah,
Mungkin agak ada semacam statement. Sebenarnya kalau ditarik dari benang merah dari bacaan kemarin ya kan, kemarin kan di bab 1 ya Mo ya. Di situ Ruth mengalami kegelapan pada saat suaminya meninggal terus nggak ada keturunan, terus Naomi juga sama ya, Ruth dan Naomi suaminya meninggal, Ruth meninggal gitu semua gitu ya. Dia mengalami kegelapan. Terus kemudian di bab 2 ada titik terang, ya kan Mo. Kemudian di bab 3 udah semakin terang nih. Kemudian di bab 4 tuh agak redup sebentar, terus jadi terang benderang pada saat Boas menikahi Ruth gitu ya. Nah, di situ kita seakan-akan diingatkan dengan janji Tuhan ya, Romo ya, di Amsal 4:18 gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang apapun itu kita harus percaya terhadap rencana Allah ya, karena rencana Allah tidak pernah gagal walaupun seperti ini kan, berliku-liku gitu ya. Kadang benar-benar kayak nggak ada jalan, kemudian ini tiba-tiba terjadilah kehendak Allah gitu ya, Mo ya. Untuk level pribadi itu seperti itu ya, pribadinya Ruth ya. Untuk level bangsa sudah terjadi sebenarnya ketika Allah Yahweh menemani Israel ya kan. Mereka dibuang di Mesir, mereka buang di Babilonia. Allah menyertai mereka sampai kemudian tadi ya, pencerahan begitu ya. Jadi kesetiaan Allah itu memberikan harapan baik untuk level pribadi maupun level komunitas atau bangsa. Betul, kesetiaan Allah. Janjinya. Ya. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa nih, sungguh menarik bacaan pada hari ini. Kita bisa menangkap banyak intisari yang sangat related dengan kehidupan kita pada saat ini. Di mana yang paling utama adalah Allah tuh tetap menyertai kita apapun yang kita alami, apapun lika-liku yang kita alami, janji Allah tuh tetap akan dilaksanakan bagaimanapun caranya gitu ya. Betul. Dan sahabat, kita akan jeda sebentar dan kita akan lanjutkan inspirasi-inspirasi rohani kita di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada hari ini, saya mau mengingatkan kepada para sahabat yang ingin mengirimkan saran, masukan, ataupun sharing iman, silahkan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau dapat mengirimkannya melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 334438. Baik sahabat, masih bersama dengan Romo Uut, kita akan menggali lebih lanjut nih mengenai insight-insight apa yang ada di bacaan di Injil ya Romo ya. Tapi sebelum itu saya mau saya tiba-tiba terpikir ya Mo ya, di sini kan walaupun Ruth bisa dikatakan kehidupan ekonominya kurang bagus ya, tetapi dia tetap beriman. Tapi sebenarnya kalau mau dibandingkan kayak di zaman sekarang, itu banyak orang-orang yang kaya atau termasyur namanya, mereka malah pada akhirnya tidak bahagia ya Mo, mereka sampai bunuh diri gitu. Jadi yang penting apa ya Mo, maksudnya kayak gitu. Saya mendengarkan banyak cerita juga orang yang secara sosial itu ditolak, secara karir juga mentok ya. Tapi kok tetap happy ya. Dia dibully karena perbedaan apapun itu ya, tapi dia nggak patah semangat. Ketika saya tanya, kok kamu kuat sih? Iman Romo katanya. Boleh dunia menolak, boleh aku gagal, boleh aku dicibir, dipandang sebelah mata, tapi aku yakin Tuhan Yesus tidak pernah menolak dia. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut dia melebihi kemampuannya. Maka dia mengatakan itu iman ya. Maka bisa jadi orang zaman sekarang berpegang pada hal-hal yang sebenarnya itu nggak kuat gitu ya. Kuat ya. Apa kata orang, hari ini bisa berubah besok, ya kan? Popularitas juga sekali lagi ngetren ini besok berubah. Apalagi harta, ya kan? Nggak selalu ada di tangan kita. Maka iman, yaitu keyakinan bahwa Allah mencintaiku secara penuh sampai wafat bagiku, itu yang membawa kita bahagia
dan itu kebahagiaan identik dengan keselamatan. Ya, itu seperti Ruth yang sudah kita bahas ya di sesi pertama. Ya. Ya. Jadi yang paling utama iman, dan itu Betul. seperti di bacaan Injil hari ini ya Mo ya. Ya, Injil hari ini juga berbicara tentang iman juga ya Mo ya ya. betul. Gitu. Berbicara tentang beriman, bagaimana beriman terutama ya, karena orang Farisi dan ahli Taurat merasa paling tahu bagaimana berrelasi dengan Tuhan, tetapi sekali lagi mereka tidak sebenarnya dengan pengetahuan iman mereka malah tidak mempraktekkan apa yang mereka ajarkan seperti yang Yesus bilang ya. Ya. Kalau mereka mempraktekkan apa yang mereka ajarkan, maka mereka nggak akan cari panggung, mereka nggak akan cari nama, mereka nggak akan mencari kehormatan. Karena beriman pada Tuhan Israel, kita masuk ke konteks Yesus ya, beriman kan kepada Allah Israel berarti mengikuti apa yang Allah Israel buat. Apa itu? Memperhatikan para janda, memperhatikan anak yatim, memberi pertolongan kepada mereka yang lemah, bukan malah memberi beban. Seperti yang dibuat oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Iya. Nah ini, maka Yesus kemudian mengatakan, dengarkan apa yang mereka ajarkan. Mereka tahu kitab suci. Mereka tahu tradisi Yahudi. Itu baik, lakukan. Tetapi jangan tiru perbuatan mereka. Dan di sini nampak bahwa orang Farisi dan ahli Taurat tidak memiliki kerendahan hati yang menjadi syarat sebenarnya untuk berkembangnya iman yang benar, iman yang baik dan benar ya. Karena mereka mencari hormat, mereka mencari tempat terdepan dan seterusnya. Ya. Nah ini cara beriman yang tidak sesuai seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus ya. Mereka tidak mengikuti tradisi Yahudi yang baik karena mereka mencari kehormatan, padahal Allah yang mereka sembah tidak mencari itu ya. Nah, ini sebuah teguran juga untuk kita ya. Kadang-kadang orang yang tahu banyak tentang iman itu kan memang dihormati, akan banyak ditanya, ya kan? Ya contohnya imam lah. Coba kalau di kondangan pendalaman iman, kalau prasmanan, siapa yang lebih dahulu ngambil makanan? Romonya monggo silahkan. Nah itu udah otomatis itu. Maka ada duduknya juga di depan duduknya ya, juga paling depan, ya kan? Aduh, ada bahaya nanti. Romo-romo juga menjadi ahli Taurat orang Farisi itu kan. Kalau nggak dihormati, kalau nggak di paling depan, aku nggak mau nggak mau datang ya. Nggak mau datang ya. Ada bahaya seperti itu. Maka memang bacaan Injil hari ini mengingatkan kita. Semakin beriman, semakin tahu banyak tentang iman dan agama, hendaklah kamu semakin rendah hati. Karena ada bahaya, kemudian semakin banyak tahu hal iman, kita malah semakin sombong. Ingat, yang kita sembah Tuhan, bukan pengetahuan kita, bukan diri kita, bukan nama baik kita. Nah, itu pesan umum dari bacaan Injil hari ini. Maka gelar-gelar pun itu kan juga disensor sama Yesus ya. Nggak boleh disebut rabi, nggak boleh disebut pemimpin, nggak boleh disebut bapak, ya kan? Karena itu semua harus dikembalikan kepada Allah sendiri. Pusatnya adalah Allah. Bukan diri kita atau bukan nama baik kita. Ini secara global bacaan Injil hari ini memberi pesan seperti itu. Jadi ada semacam teguran ya bahwa kita tidak boleh mengalahkan diri kita gitu ya, mengalahkan dalam tanda petik gitu ya kan. Kadang-kala itu sering terjadi ya Mo ya. Betul. Kalau memang pusatnya iman itu kan pusatnya Allah. Ya. Beriman berarti beriman pada Allah. Sementara orang Farisi ahli Taurat pusatnya diri sendiri. Sebenarnya mereka menyembah berhala itu, yaitu menyembah yang bukan Allah. Saya membaca satu buku menarik terkait dengan kerendahan hati. Ada 3 ciri orang rendah hati. Yang pertama, orang rendah hati itu tahu kekuatan dan keterbatasan dirinya. Maka dia tidak akan mudah diserang. Dia tidak mudah takut. Bandingkan dengan orang Farisi. Orang Farisi ahli Taurat itu kan takut. Takut tersaingi oleh Yesus. Maka di mana-mana mereka mau menjatuhkan Yesus. Betul. Maka mereka bukan orang rendah hati ya. Mereka tidak tahu kekuatan mereka sebenarnya dan tidak tahu keterbatasan mereka, maka mereka ketakutan ya.
ada sesuatu yang mau mereka jaga, mereka pertahankan. Itu tanda orang yang tidak rendah hati. Sebaliknya Yesus rendah hati luar biasa. Yesus sendiri mengatakan, belajarlah daripadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Yesus nggak ada takutnya. Ya. Dia nggak takut mendatangi orang berdosa, dia nggak takut mendatangi pemimpin Farisi namanya Simon, dia nggak takut juga ketemu tentara Roma, dia nggak takut disalib, ditelanjangi, dia nggak ada takutnya. Dia tahu kekuatannya. Maka ini tanda orang rendah hati. Satu, tahu kekuatan dan keterbatasannya, maka dia tidak takut, tidak ada satupun yang bisa merubuhkan atau menyentuh dia, entah pujian, entah caci maki. Itu yang pertama. Yang kedua, orang rendah hati adalah selalu mengevaluasi diri. Selalu mengevaluasi diri karena dia tahu keterbatasannya. Maka dia selalu evaluasi, selalu introspeksi. Orang Farisi rasanya tidak punya kemampuan itu. Dia selalu mencari kesalahan orang lain. Maka kan diamat-amati kan kalau kita lihat Injil ya. Diamat-amati kapan Yesus salah, nih kapan murid itu salah. Ketika para murid mengambil gandum pada hari Sabat, Sabat langsung ditegur ya, kan? ya. Ketika Yesus menyembuhkan orang hari Sabat, ditegur. Ketika Yesus makan bersama para pendosa, mereka nggak introspeksi diri, mereka mencari kesalahan orang lain terus. Bukan ciri orang rendah hati. Sementara Yesus itu rendah hati. Mengajak para murid untuk selalu evaluasi, menurut kamu siapakah aku? Para murid diminta untuk evaluasi tentang pengetahuan tentang siapakah Yesus itu. Jadi, evaluasi diri. Ini ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga, orang yang rendah hati keluar dari dirinya, berani menyapa orang lain, terutama orang yang kesulitan. Suatu ciri yang nggak ada juga dalam orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka malah menambahkan beban ke orang lain gitu kan. Bukannya meringankan, malah menambah beban. Artinya apa? Artinya saya sudah di atas nih, kamu jangan nyusul saya ya. Itu kan strategi mereka kan begitu kan. Jadi mereka tahu banyak tentang agama, tahu banyak tentang hukum Taurat, tapi mereka gunakan untuk menekan orang lain supaya posisi mereka aman. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya kan? Bukan membawa orang semakin dekat dengan Tuhan, tapi malah semakin jauh. Istilahnya Tuhan Yesus, mereka punya kunci untuk mendekatkan orang pada Tuhan, tapi mereka malah menutup pintu itu supaya orang bisa membuka pintu. Maka ini bukan ciri orang rendah hati, tapi Yesus sangat rendah hati. Dia ke siapa aja dia mau. Pemungut cukai, oke. Seperti Zakeus, mau. Ke orang Farisi musuhnya, musuh bukan arti Yesus memusuhi mereka ya, tetapi yang anti Yesus, itu pun mereka datangi. Itu pun Yesus datangi juga. Yesus keluar, menyapa semua orang. Maka ini 3 ciri kerendahan hati yang cocok dengan sabda Yesus dalam Injil, yang menutup Injil hari ini ya. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Maka dengan demikian, orang yang merendahkan diri, itu tidak sama dengan orang lemah. Orang rendah hati, itu justru orang yang kuat. Ya. Karena dia tahu kekuatannya, dia senantiasa mengevaluasi diri, dan dia tidak takut menyapa siapapun. Merendahkan diri tidak sama dengan menjadi lemah. Justru orang yang kuatlah yang bisa merendahkan diri menjadi pelayan. Ini mental orang kuat, bukan mental ecek-ecek. Ya. Dan itu sulit ya, Itu sulit, walaupun, itu anugerah, itu keutamaan, itu karunia juga. Walaupun kedengarannya gampang ya, rendah hati. Kan orang gampang ya kalau berselisih ya, kamu rendah hati aja, rendah hati. Padahal itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Mungkin maksudnya rendah hati itu kan ngalah gitu ya, rendah hati, tapi ternyata tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Baik gitu ya. Nah Romo, kemudian ya, bisa dibilang kan kelakuan yaitu kita mesti berendah hati supaya kelakuan orang Farisi itu nggak menular ke kita. Tidak menular ke kita, betul. Karena itu sangat mudah sekali gitu ya. Apalagi hal-hal yang dekat dengan keagamaan ya. Wah, itu bisa sangat menggoda kita untuk melupakan keutamaan kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu keutamaan. Keutamaan itu selalu di tengah-tengah. Rendah hati itu tidak sama dengan minder. Kalau minder itu merasa kalah, merasa nggak mampu. Tapi juga rendah hati bukan sombong, bahwa aku bisa semuanya tanpa bantuan orang lain. Rendah hati ada di tengah-tengah. Dia tahu dia mampu, tapi juga dia tahu keterbatasannya.
Dan dia mampu bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena orang lain. Ini sebuah jalan tengah, sebuah keutamaan. Maka betul, kerendahan hati itu lambang dari kematangan pribadi ya. Pribadi yang matang, yang mengenal diri, itu melekat dengan keutamaan. Dan memang tidak mudah jatuh bangun. Untuk tahu batas itu jatuh bangun. Menjadi rendah hati itu. Iya, betul. Romo, saran-saran apa yang bisa Romo sampaikan sehubungan dengan bacaan hari ini, Romo? Iya. Selain jadi rendah hati ya, Romo ya. Iya, untuk merangkum semuanya ya. Iya, betul. Dikaitkan iman dengan kerendahan hati, saya kembali, mungkin sahabat rohani Katolik agak bosan ya, tapi saya akan mengulang kembali yang menjadi jalan sederhana ya, Ibu Teresa dari Kalkuta. Mulai dari keheningan. Orang yang mencintai keheningan akan bisa belajar berdoa. Yang kedua, hening membuat orang bisa belajar berdoa. Orang yang berdoa nanti akan tumbuh imannya. Yang ketiga, yang punya iman itu akan didorong untuk memiliki kasih. Ya, karena iman dan kasih itu berdekatan. Ya. Orang yang punya kasih karena iman akan dipanggil juga untuk melayani. Dan buah dari pelayanan berdasarkan kasih adalah damai. 6 hal itu. Hening, doa, iman, kasih, pelayanan, dan damai. Ini semua bisa membawa kita pada kerendahan hati. Karena nggak mungkin kita mencintai keheningan kalau nggak rendah hati, ya kan? Kalau kita nggak rendah hati, kita selalu mau melihat berapa banyak yang sudah menonton konten saya nih, ya kan? Selalu mencari viewernya berapa, lalu komennya apa. Enggak. Orang yang mencintai keheningan itu juga proses langkah awal untuk menjadi semakin rendah hati, yang ujung-ujungnya nanti melahirkan kedamaian berdasarkan 6 jalan sederhana Ibu Teresa. Ya, gitu. Baik, Romo. Nah, jadi benar-benar ya kita diingatkan untuk mengikuti 6 langkah dari Ibu Teresa, walaupun itu ya seperti tadi segala sesuatu itu tidak mudah ya. Tidak mudah, itu sulit, tapi kita harus mencoba dan pasti bisa ya. Pasti bisa. Karena Allah pasti menyertai kita kan, pasti seperti yang baik itu, ya, seperti Ruth ya, betul kan? ya. Allah menyertai dan akan membimbing kita dan mempertemukan kita dengan komunitas-komunitas yang baik yang akan membantu kita untuk mengikuti rencana Allah ya, Romo ya. Seperti Ruth juga ketemu komunitas beriman dalam diri Boas. Iya, gitu. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup edisi hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Uut. Silakan, Romo. Mari kita masuki saat teduh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami, yang dalam diri Yesus Putramu memperkenalkan dirimu sebagai Allah yang rendah hati, lemah lembut, dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk memiliki hati serupa dengan Yesus Putramu, seperti juga yang sudah dihidupi oleh Ruth, seperti yang dihidupi oleh para santo-santamu yang kudus dalam gereja Katolik. Ini semua kami mohon dalam nama Yesus Putramu Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, komunitas dan keluarga kita, serta mereka yang kita doakan, senantiasa mendapatkan pelindungan, bimbingan, dan berkat dari Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas inspirasi dan renungan hari ini yang sangat luar biasa ya Romo ya, di mana Romo memberikan langkah-langkah bagaimana kita dapat mencapai kerendahan hati, kedamaian gitu ya Romo ya. Dan terima kasih juga buat para sahabat Oase Rohani Katolik yang telah dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan Romo Carolus Putranto dan saya, Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Kita akan jumpa kembali di acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Sampai jumpa.